Awali harimu dengan mendengarkan berita-berita terupdate di pagi hari dalam Berita Pagi setiap hari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan di sore hari kamu bisa mendengarkan berita-berita terbaru dalam Berita Sore setiap hari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kamu bisa dengarkan semuanya di Breakers Radio, media hiburan dan informasi untuk Indonesia yang lebih maju. Breakers Radio memberikan yang terbaik untuk kamu. Saatnya kita mendengarkan Lintas 17 yang dipersembahkan oleh Breakers Radio, media hiburan dan informasi. Selamat sore sahabat inspirasi. Senang sekali kami bisa menyapa Anda semua di sore ini di hari Kamis, edisi kerja. Tanggal 1 Juni tahun 2023 bersama saya Paimin. Lintas 17 ini bisa juga Anda dengarkan di Radio Bintang Muara, Bengkulu Kepahyang, frekuensi 97,2 FM. Follow juga Facebook Breakers Radio Streaming, atau Instagram breakersradio.it. Inilah serangkaian Lintas 17 yang kami sajikan untuk Anda. Kita awali berita pertama. Pendengar, Kepala UPT Perhubungan Wilayah 3 Ciawi Iwan Sugito Sudirjo Dishub Kabupaten Bogor bantah lakukan pungutan ke pedagang di Puncak. Beredar foto kwitansi setoran berlogo Dinas Perhubungan, Dishub Kabupaten Bogor. Disebut-sebut, setoran tersebut dibebankan kepada pedagang di res area Gunung Mas, Puncak, Bogor. Dari foto yang beredar di sejumlah media sosial, jumlah pungutan tersebut mencapai Rp200.000. Kwitansi pembayaran tersebut dibubuhi stempel Dishub Kabupaten Bogor, lengkap dengan tanda tangan penanggung jawab. Terkait hal itu, Kepala UPT Perhubungan Wilayah 3 Ciawi Iwan Sugito Sudirjo, memastikan kwitansi tersebut bukan dari Dishub. Dia menegaskan Dishub tidak pernah melaksanakan pemungutan di kawasan res area Gunung Mas, Puncak, Bogor. Saya pastikan itu bukan berasal dari pegawai Dishub. Saya tidak pernah perintahkan dan mengeluarkan surat perintah SP untuk menugaskan, melaksanakan pemungutan di lokasi tersebut, kata Iwan dalam keterangannya, Kamis, tanggal 1 Juni tahun 2023. Iwan mengatakan terkait retribusi, pihaknya memiliki standar operasional prosedur, SOP, yang tertuang dalam Perbub nomor 32 tahun 2021 tentang penyelenggaraan parkir kendaraan bermotor oleh pemerintah daerah. Sementara retribusi dilakukan oleh pihak ketiga dan disetorkan langsung ke kas daerah. Jadi pendapatan retribusi itu oleh pihak ketiga langsung disetorkan melalui Bank BRI ke kas daerah. Kami hanya tahu berapa jumlah yang disetorkan, jelas Iwan. Iwan juga menegaskan sejumlah kejanggalan dalam kwitansi tersebut. Seperti bahwa UPT Perhubungan Wilayah 2 wilayah itu adalah Cilengsi, bukan masuk wilayah Puncak. Res area memang menjadi sumber pendapatan retribusi, meski demikian ada aturannya tidak bisa sembarangan. Oleh sebab itu, tidak bisa sembarangan menarik retribusi. Harus ada kajian terlebih dahulu sehingga tidak salah, terangnya. Iwan mengatakan akan memperketat pengawasan dan terus melakukan evaluasi pada jajarannya. Pihaknya juga akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya permasalahan parkir di wilayah UPT Perhubungan 3 Ciawi. Kami juga meminta masyarakat proaktif untuk melaporkan kepada kami jika ada permasalahan serupa, atau mendapati adanya retribusi parkir ilegal, pungkasnya. Pendengar, penegasan Ketua MK soal gugatan sistem pemilu belum diputuskan.
Pernyataan Wamenkumham Denny Indrayana soal rumor putusan Mahkamah Konstitusi, MK, akan mengubah pemilu legislatif ke sistem proporsional tertutup menjadi sorotan. Ketua MK Anwar Usman menegaskan belum ada putusan terkait gugatan itu. Itu saya bilang, apa yang bocor kalau belum putus, kata Anwar setelah perayaan Hari Lahir Pancasila di Monas, Jakarta Pusat. Anwar mengatakan perkara itu baru saja melewati proses kesimpulan pada 31 Mei. Setelahnya, lanjut dia, para hakim MK akan menggelar rapat permusyawaratan untuk membahas putusan. Bahwa perkara itu belum diputus, belum dimusyawarahkan, jadi kan baru menyerahkan kesimpulan kemarin itu terakhir tanggal 31. Setelah itu baru ada rapat permusyawaratan hakim untuk menentukan apa putusannya. Insya Allah, putusan dalam waktu dekat. Mudah-mudahan, bulan Juni, jelasnya. Anwar menegaskan, MK mempertimbangkan semua hal dalam hasil putusan nantinya terkait perkara yang ada. Pokoknya MK akan mempertimbangkan segala sesuatunya. Semua dipertimbangkan, ujarnya. Perihal putusan sistem pemilu ini awalnya diungkap Denny Indrayana. Dia mengaku mendapatkan informasi mengenai putusan MK perihal sistem pemilu legislatif akan kembali ke sistem proporsional tertutup atau coblos gambar partai. Pagi ini saya mendapatkan informasi penting. MK akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup, kembali memilih tanda gambar partai saja. Info tersebut menyatakan, komposisi putusan 6-3 dissenting, ucap Denny Indrayana kepada wartawan. Dia mengklaim informasi itu bersumber dari pihak yang sangat dipercayainya. Dia mengatakan sistem coblos gambar partai membuat pemilu menjadi seperti masa Orde Baru, Orba. Denny klaim tak ada pembocoran rahasia negara terkait polemik informasi yang dia dapat itu. Denny mengklaim tidak ada rahasia negara yang bocor. Saya bisa tegaskan, tidak ada pembocoran rahasia negara, dalam pesan yang saya sampaikan kepada publik. Rahasia putusan Mahkamah Konstitusi tentu ada di MK. Sedangkan, informasi yang saya dapat, bukan dari lingkungan MK, bukan dari Hakim Konstitusi, ataupun elemen lain di MK. Ini perlu saya tegaskan, supaya tidak ada langkah mubazir melakukan pemeriksaan di lingkungan MK, padahal informasi yang saya dapat bukan dari pihak-pihak di MK, kata Denny dalam keterangan tertulisnya. Denny mengatakan dirinya menggunakan frasa, mendapat informasi. Selain itu, lanjut dia, tidak ada putusan MK yang dibocorkan sebelum dibacakan. Saya sudah secara cermat memilih frasa, mendapatkan informasi, bukan mendapatkan bocoran. Tidak ada pula putusan yang bocor, karena kita semua tahu, memang belum ada putusannya. Saya menulis, MK akan memutuskan. Masih akan, belum diputuskan, kata Denny. Saya juga secara sadar tidak menggunakan istilah, informasi dari A1, sebagaimana frasa yang digunakan dalam tweet Menko Polhukam Mahfud MD. Karena, info A1 mengandung makna informasi rahasia, seringkali dari intelijen. Saya menggunakan frasa informasi dari orang yang sangat saya percaya kredibilitasnya, sambung dia. Pendengar, masih tahap ospek gabung P3, Sandiaga, saya akan lalui itu. PIT Ketua Umum P3 Mardiono mengatakan Menparekraf Sandiaga Uno masih dalam tahap ospek sebelum resmi bergabung ke PPP. Apa respons Sandiaga yang disebut masih proses ospek masuk P3? P3 ini partai besar ya, sudah 50 tahun berdiri. Saya hormati prosesnya ospek. Yang terpenting selain itu adalah penyiapan pemikiran dari pembangunan ke depan, saya mengusung poros percepatan pembangunan, kata Sandiaga kepada wartawan usai upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Monas, Jakarta Pusat, Kamis tanggal 1 Juni tahun 2023. Sandiaga berharap agar poros percepatan pembangunan ini dapat diusung oleh semua elemen bangsa mengingat tingkat kepuasan terhadap pemerintah yang cukup tinggi. Artinya, kata Sandi, masyarakat menyadari kehadiran pemerintah. Itu yang saya harapkan bisa juga bukan hanya mengajak teman-teman P3, tapi di elemen bangsa lain,
Karena tingkat kepuasan terhadap pemerintah 80%, ini berhasil kita yakinkan masyarakat soal kehadiran pemerintah, ungkapnya. Namun, Sandiaga mengatakan ada juga koreksi dari segi percepatan pembangunan yang perlu diperbaiki. Itulah uang akan dipertimbangkan para pimpinan partai politik, parpol, untuk menentukan duet capres-cawapres. Tapi ada juga koreksi-koreksi dari segi percepatan pembangunan yang harus kita lakukan. Pemikiran ini nanti akan tertuang dalam sebuah pertimbangan para pimpinan parpol dan gabungan partai politik dalam menentukan pasangan, ucap Sandiaga. Sandiaga mengatakan ia akan melalui tahapan yang ada dengan kedewasaan dan kebijaksanaan demi persatuan Indonesia. Seperti pesan Presiden Jokowi saat pidato Hari Lahir Pancasila tanggal 1 Juni tahun 2023. Itu ranahnya pimpinan parpol, saya akan lalui itu, dan tadi mempedomani Bapak Presiden, harus dengan tingkat kedewasaan, tingkat kebijaksanaan demi persatuan Indonesia, katanya. Sandiaga Uno sebelumnya menghadiri Rapimnas Gerakan Pemuda Kabah PPGPK, atau organisasi sayap PPP. Setelah acara, PIT Ketua Umum P3 Mardiono mengatakan bahwa Sandi masih tahap ospek sebelum resmi bergabung dengan P3. Pendengar, putusan perpanjangan jabatan Firly CS jadi polemik. Ini kata Ketua MK. Keputusan Mahkamah Konstitusi, MK, memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK Firly Bahuri dan kawan-kawan dari 4 tahun menjadi 5 tahun menuai kritikan. Ketua MK Anwar Usman merespons soal perpanjangan masa jabatan tersebut. Sudahlah, kalau sudah putus nggak boleh saya komentari lagi, kata Anwar usai menghadiri upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Monas, Jakarta Pusat, Kamis, 1 Juni 2023. Saat ditanya ketentuan open legal policy dalam putusan yang ada, Anwar tidak berkomentar banyak. Lagi-lagi dia hanya menegaskan aturan tersebut sudah diputuskan. Itu sudah putus, silahkan membaca di pertimbangannya, ujarnya. Anwar juga tak berkomentar saat ditanya perpanjangan masa jabatan tersebut dibuat untuk Firly CS. Saya tidak boleh memberikan komentar, imbuhnya. Sebelumnya, juru bicara MK Fajar Laksono menjelaskan tentang berlakunya putusan MK atas gugatan Wakil Ketua KPK Nurul Gufron terkait perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK menjadi 5 tahun. MK menegaskan putusan ini berlaku mulai dari pimpinan KPK saat ini. Sebagaimana diatur dalam UU MK, putusan berlaku dan memiliki kekuatan mengikat sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno pengucapan putusan, ujar Fajar kepada wartawan. Fajar menjelaskan pertimbangan mengenai keberlakuan putusan 112 PU 20/2022 bagi pimpinan KPK saat ini, ada dalam pertimbangan paragraf 317 halaman 117. Dengan mempertimbangkan masa jabatan pimpinan KPK saat ini yang akan berakhir pada 20 Desember 2023 yang tinggal kurang lebih 6 bulan lagi, maka tanpa bermaksud menilai kasus konkret, penting bagi Mahkamah untuk segera memutus perkara akuo untuk memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan yang berkeadilan. MK menyegerakan memutus perkara ini agar putusan memberikan kepastian dan kemanfaatan berkeadilan bagi pemohon khususnya dan keseluruhan pimpinan KPK saat ini, katanya. Karena itu, Fajar menegaskan putusan MK terkait perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK berlaku mulai era Firly CS saat ini. Dia mengatakan masa jabatan Firly CS diperpanjang hingga 2024. Pimpinan KPK yang saat ini menjabat dengan masa jabatan 4 tahun dan akan berakhir pada Desember 2023 diperpanjang masa jabatannya selama 1 tahun ke depan hingga genap menjadi 5 tahun masa jabatannya sesuai dengan putusan MK ini, ujarnya. Pendengar, Mahfud, koalisi pro Anies harus kompak biar nggak dijegal internal sendiri. Menko Polhukam Mahfud MD merespons kekhawatiran baca pres Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, soal penjegalan usai Presiden Jokowi menyatakan akan cawe-cawe demi bangsa dan negara. Mahfud menepis kekhawatiran Anies. Nggak ada penjegalan, itu isi politik, itu bagian dari perlombaan kontestasi politik yang mengatakan ini dijegal, mungkin biar pendukungnya muncul atau mungkin biar yang milih sedikit, kenapa dijegal, karena ini. Nggak ada penjegalan Anies, kata Mahfud di lapangan Pancasila, NTT, Kamis, tanggal 1 Juni tahun 2023.
Mahfud menyebut tak ada upaya penjegalan dari pemerintahan saat ini seperti yang dikhawatirkan Anies. Mahfud justru berpesan kepada poros koalisi pendukung Anies kompak supaya tidak dijegal oleh internalnya sendiri. Kalau pemerintah tidak menjegal, mungkin saudara sih cuma ndak enak mau bilang terus terang, mungkin dari tulisan dan pernyataan Denny Indrayana. Ndak ada yang akan menjegal. Malah saya katakan kepada dia, kamu harus usahakan di dalam berbagai forum agar koalisi yang mendukung Anies itu kompak agar Anies dapat tiket, tidak dijegal oleh internalnya sendiri, ujarnya. Kalau pemerintah tidak, persilakan, kita lindungi hak-haknya jadi tidak ada penjegalan, jelasnya. Sebelumnya Anies Baswedan mengaku menerima banyak ungkapan kekhawatiran usai Jokowi menyatakan akan cawe-cawe demi bangsa dan negara termasuk soal pemilu 2024. Jadi merespons pemberitaan yang mengungkapkan bahwa Presiden mengambil sikap untuk akan bersikap tidak netral dan akan cawe-cawe. Semenjak semalam sampai tadi siang kami banyak sekali menerima ungkapan aspirasi dan kekhawatiran, kata Anies di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Selasa 30/5. Anies menjabarkan sejumlah ungkapan kekhawatiran yang diterima Anies dan Koalisi Perubahan. Antara lain penjegalan hingga potensi tak netralnya pemilu 2024. Ada yang mengungkapkan kekhawatiran penjegalan, ada yang mengungkapkan kekhawatiran kriminalisasi, ada yang kekhawatiran tentang tidak netralnya penyelenggaraan pemilu, ada kekhawatiran tentang caleg yang mungkin dapat diperlakukan tidak fair, partai yang dapat perlakuan tidak fair, calon-calon presiden yang dapat perlakuan tidak fair, ujar Anies. Kemudian potensi terjadinya kecurangan, yang semua itu dikhawatirkan muncul akibat adanya pernyataan bahwa tidak netral dan cawe-cawe, imbuhnya. Pendengar, Cak Imin peringati Harlah Pancasila bersama 20.000 kader penggerak NU, menjadi inspektur upacara apel kebangsaan memperingati hari lahir Pancasila di Oku Timur. Ketua Umum, Ketum, PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menghadiri sekaligus menjadi inspektur upacara apel kebangsaan dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila di Ogan Komering Ulu, Oku, Timur, Sumatera Selatan. Peringatan ini dilakukan Cak Imin bersama 20.000 kader penggerak Nahdlatul Ulama, NU. Dalam amanatnya, Cak Imin bersyukur Pancasila tetap sakti dan menjadi tameng kuat dalam menjaga dan mempersatukan bangsa Indonesia yang beragam. Kita semua alhamdulillah tetap semangat dan terus menjadi bagian dari perjuangan bangsa kita untuk terus setia pada Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan seluruh panji kehidupan bangsa, kata Cak Imin seperti dalam keterangan tertulis, Kamis, 1 Juni 2023. Cak Imin menuturkan apel kebangsaan digelar sebagai bagian dari kecintaannya pada para kiai, ulama, dan seluruh pejuang bangsa yang telah menyusun, mempertahankan dan menjaga Pancasila sehingga menjadi pemersatu bangsa. Menurut dia, Pancasila disusun para founding fathers bukan untuk satu golongan, etnis, maupun agama tertentu, melainkan untuk seluruh elemen bangsa tanpa terkecuali. Dari Oku Timur saya serukan mari terus jaga asas Pancasila menjadi kebersamaan bahwa Pancasila adalah karya anak bangsa dan Pancasila milik seluruh anak bangsa, tegas Cak Imin. Pancasila adalah garda depan seluruh anak bangsa, bukan milik segolongan saja, bukan milik sekelompok saja, tetapi milik seluruh warga bangsa dari seluruh wilayah tanah air kita, sambungnya. Wakil Ketua DPR RI ini menambahkan, Pancasila sebagai ideologi bangsa berperan besar dalam meneguhkan tekad dan cita-cita yang sama, yaitu mewujudkan negeri makmur, adil dan sentosa. Selain diikuti oleh puluhan ribu kader penggerak NU, apel kebangsaan ini juga dihadiri oleh ribuan kader muslimat NU. Tampak pula sejumlah tokoh NU dan PKB, antara lain KH Munim DZ, KH Adnan Anwar, Zaini Rahman, Hanif Dakiri, Ramlan Holdan, serta Bertu Merlas. Pendengar, Mahfud ungkap mafia tambang, ada preman campur backup pejabat. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia, Menko Polhukam, Mahfud MD mengungkapkan salah satu hal paling menantang selama ia menjalankan tugas adalah membasmi mafia tambang. Menurutnya, hal tersebut dikarenakan banyak mafia tambang yang dilindungi oleh preman hingga pejabat. Mafia tambang karena terkadang itu tercampur antara orang ingin berusaha baik-baik, orang yang ingin berusaha secara ilegal, bercampur dengan preman, bercampur dengan backup dengan pejabat,
ujarnya dalam kanal YouTube Podcast Sekretariat Presiden, dikutip pada Kamis, 1/6. Mahfud mengakui dengan adanya campur tangan pejabat tersebut membuat penyelesaian masalah di sektor pertambangan menjadi lebih rumit. Tapi bukan berarti permasalahan dibiarkan begitu saja. Kadang-kadang kita mau nyelesain masalah, dibeking sama pejabat, dibeking ini dan itu. Nah itu tidak takut juga, tapi kan gak enak kalau saya bilang ke orang yang penting itu, jangan backup gitu dong, dan ke atasannya dan seterusnya, jelasnya. Kondisi itulah yang melatar belakangi Mahfud kerap kali mengungkapkan permasalahan di media sosial dan menjadi viral dibandingkan duduk bersama. Sebab, dengan melibatkan publik, pejabat yang bermasalah tak bisa lagi membantah. Nah itu rumit menyelesaikannya, itu sebabnya daripada saya bicara berbisik berdua untuk menyelesaikan masalah, lebih baik bicara terbuka agar orang tidak bisa menghindar, imbuhnya. Ia mencontohkan salah satu kasus yang langsung dibicarakan ke publik adalah ketidakwajaran harta pejabat eselon 3 Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Rafael Aluntri Sambodo sejak 2012, namun tak kunjung selesai. Nah yang begitu itu kadang kalau, bukan saya ingin orang tahu, karena begitu saya ngomong dukungan publik mengalir, dan dukungan publik mengalir, maka dia nggak bisa menolak, pungkasnya. Pendengar, Puan tekankan pentingnya aktualisasi Pancasila ke generasi muda. Ketua DPR RI Puan Maharani membacakan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Lapangan Monas, Jakarta, Kamis 1 Juni. Dalam upacara itu, dia menekankan pentingnya mensosialisasikan nilai Pancasila ke generasi muda. Dalam kesempatan itu, Puan menyampaikan Pancasila harus selalu dijadikan pedoman dalam hidup berbangsa dan bernegara. Karena itu, dia mengimbau masyarakat untuk terus melanjutkan perjuangan para pendiri bangsa, khususnya generasi muda yang merupakan generasi masa depan Indonesia. Bahwa kita semua memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945, tuturnya. Lebih lanjut, Puan menyoroti pentingnya pengaktualisasian Pancasila kepada generasi muda. Sebagai calon pemimpin, dia menilai generasi muda perlu memiliki pedoman yang berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara. Aktualisasi Pancasila bertujuan untuk menjaga keberlanjutan dan relevansi nilai-nilai luhur Pancasila dalam menjawab tantangan dan perubahan zaman. Selain itu, penerapan nilai Pancasila penting dalam setiap aspek kehidupan, mulai dari individu, keluarga, masyarakat, hingga bangsa secara keseluruhan, jelasnya. Puan bercerita dalam pidato Bung Karno tanggal 1 Juni 1945, dijelaskan bahwa intisari dari Pancasila adalah gotong royong. Pernyataan itulah yang membakar semangat rakyat agar bersatu membangun negeri ini. Gotong royong adalah pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat semua buat kebahagiaan semua. Holopis kuntul baris buat kepentingan bersama. Dari semua untuk semua, ujar Puan mengutip perkataan Bung Karno. Karena itu, Puan menekankan generasi muda perlu diingatkan tentang pembelajaran sikap gotong royong. Selain itu, generasi muda juga harus selalu diingatkan bahwa semua rakyat Indonesia memiliki peran dan kontribusi penting dalam masyarakat. Pembelajaran sikap gotong royong menjadi penting karena memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk memahami arti penting dari kerjasama dan saling membantu dalam kehidupan sehari-hari, paparnya. Puan menambahkan generasi muda harus dapat memahami Pancasila yang merupakan alat pemersatu bangsa di tengah majemuknya bangsa Indonesia. Sebab dengan pondasi berasaskan gotong royong, generasi muda dinilai akan mudah mengentaskan sikap anti perbedaan dan keberagaman yang tengah menjadi ancaman generasi penerus bangsa. Untuk mengikat perbedaan dalam satu kesatuan bangsa dibutuhkan nilai bersama, yang dirangkum dalam Pancasila. Pancasila adalah kesepakatan final dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terang Puan. Puan turut mengapresiasi adanya PP No. 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan untuk mendorong penanaman Pancasila kepada generasi muda. Di mana Pancasila kembali menjadi mata pelajaran wajib yang di dalamnya terdapat elemen pendidikan kewarganegaraan.
pendidikan merupakan sarana penting dalam mengaktualisasikan Pancasila. Sekolah menjadi tempat yang ideal untuk mengajarkan nilai Pancasila secara sistematis dan kontekstual, tutur Puan. Meskipun begitu, pembelajaran Pancasila bagi generasi muda saat ini dinilai tak bisa hanya sekadar melalui pemahaman substansi dan teori. Puan menyebut, harus ada upaya yang lebih modern dalam mensosialisasikan nilai Pancasila kepada generasi muda. Sebagai generasi yang kritis dan di tengah berkembangnya era digital, generasi muda perlu mendapat aspek afeksi dalam mengaktualisasi Pancasila. Mereka juga perlu diajarkan untuk mendengarkan perspektif orang lain dengan terbuka, menghargai perbedaan, dan berusaha mencari solusi yang inklusif dan adil bagi semua pihak, imbuhnya. Selain pembelajaran konvensional di lembaga pendidikan, Puan mendorong pemerintah menggencarkan pembelajaran ideologi Pancasila kepada generasi muda melalui sarana media sosial. Mengutip pada data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, APJI, pada tahun 2022 remaja Indonesia, usia 13-18 tahun, paling banyak menggunakan internet. Daripada kelompok usia lain, yaitu 99,16%. Data ini, menurut Puan hampir semua remaja Indonesia menggunakan internet. Harus ada pola kebaruan dalam mensosialisasikan Pancasila kepada generasi muda kita. Dengan membuat mudah aktualisasi Pancasila, kita berharap generasi muda dapat memanifestasikan nilai-nilai perjuangan bangsa secara lebih hikmat, kata Puan. Dia percaya, generasi muda tetap berpegang teguh pada dasar negara bangsa di tengah perkembangan zaman yang begitu pesat. Saya percaya, generasi muda terus memegang teguh aktualisasi Pancasila berdasarkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yakni musyawarah, gotong royong, toleransi dan kerukunan antar sesama anak bangsa tanpa melupakan jati diri mereka, ujarnya. Dalam kesempatan itu, Puan juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia mengenang jasa para pahlawan yang telah berkorban demi tercapainya kemerdekaan Indonesia. Salah satunya adalah lahirnya Pancasila sebagai dasar negara yang diawali dari gagasan proklamator RI, Soekarno. Gagasan tersebut kemudian disampaikan Soekarno dalam pidato di sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BUKI. Para pendiri bangsa telah merumuskan dasar negara Indonesia dengan berbagai perjuangan serta tantangan. Sebagai generasi penerus, kita harus dapat memaknai Pancasila sebagai landasan berperilaku dalam hidup bermasyarakat, ucap Puan. Sebagai informasi, upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di lapangan Monas hari ini dipimpin oleh Presiden Joko Widodo, Jokowi. Selain Puan, hadir para pejabat negara lainnya. Presiden RI ke-5 Megawati Soekarno Putri, Wapres RI ke-9 Hamzah Has, dan Wapres RI ke-11 Budiono juga turut hadir dalam upacara tersebut. Pendengar, istri korban KDRT jadi tersangka di Depok mengadu ke Hotman Paris. Wanita bernama Putri Balkis, istri korban KDRT jadi tersangka di Depok, mengadu ke Hotman Paris. Putri Balkis meminta bantuan Hotman Paris untuk mendapatkan keadilan terkait kasus tersebut. Korban KDRT di Depok, dijadikan tersangka dan sudah ditarik ke Polda Metro Jaya, sekarang di Kopi Joni berjuang untuk hak hukumnya, kata Hotman Paris saat menerima Putri Balkis di Kopi Joni Jakarta Utara, Kamis, tanggal 1 Juni tahun 2023. Putri Balkis awalnya menceritakan kronologi kasus KDRT yang berujung dirinya dengan suaminya, PB, yang saling lapor ke Polres Metro Depok. Kasus ini berujung Putri Balkis dan suaminya menjadi tersangka. Putri Balkis sempat ditahan polisi, tetapi kemudian penahanannya ditangguhkan. Sementara suaminya tidak ditahan dengan alasan sakit. Menanggapi Putri Balkis ini, Hotman Paris meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto untuk memberikan atensi terkait kasus ini. Hotman menilai banyak kejanggalan dari kasus tersebut. Memohon kepada Bapak Kapolda dan Kapolri agar benar-benar kasus ini diperhatikan karena terdapat banyak kejanggalan dari uraian perbuatan yang dilakukan itu, ujar Hotman Paris. Hotman mengatakan seharusnya ada pihak lain yang ditahan atas kasus KDRT itu. Hotman pun berharap pihak kepolisian dapat memberikan perhatiannya pada kasus KDRT tersebut. Harusnya ada pihak lain yang ditahan dari kasus ini,
Tapi sampai hari ini tidak ada. Bahkan ibu ini duluan yang ditahan, kata Hotman. Ibu ini adalah contoh dari korban KDRT. Mohon benar-benar kasus ini diatensi dan apabila sudah memenuhi bukti, tolong segera ditahan orang yang diduga sebagai pelakunya, sambungnya. Hotman menjelaskan bahwa awal mulanya Putri Balkis yang melaporkan kejadian KDRT itu ke Polres Metro Depok. Namun justru Putri Balkislah yang ditahan oleh pihak kepolisian dan akhirnya dilepaskan setelah kasus itu viral di media sosial. Jadi ibu ini yang melaporkan duluan ke Polres tapi malah ibu yang ditahan duluan. Ini mohon perhatian dari Propam Polda Metro Jaya dan Mabes, ini perlu diteliti kenapa kok kasusnya bisa sampai begini. Seorang ibu yang terkena KDRT melaporkan duluan, tapi malah dia yang ditahan dan sesudah viral baru dilepaskan dan kasus ditarik ke Polda, ungkapnya. Ia berharap kasus seperti itu tidak terulang kembali dan ingin pihak penegak hukum dapat berlaku adil. Jangan terulang lagi kejadian seperti ini. Bapak Kapolda tolong kasih atensi. Kenapa sampai dia yang ditahan duluan di Polres Depok? Tolong pemeriksaan. Ada apa ini? Saya yakin Kapolda bertindak adil, pungkas Hotman. Polisi membuka ruang opsi restoratif justice di kasus suami istri saling lapor KDRT di Depok. Namun, jika opsi damai tak tercapai, polisi akan mengusut laporan keduanya secara objektif. Apabila tidak tercapai restoratif justice ini, kami akan kebut dalam penanganan perkara ini secara objektif, secara bersama-sama, berkolaborasi dengan mitra maupun tim ahli, Karadir Krimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi kepada wartawan. Hengki mengatakan opsi restoratif justice dibuat mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang KDRT. Prinsipnya, lanjut dia, mengembalikan pasangan suami istri tersebut dalam keluarga yang utuh. Dalam Undang-Undang KDRT ini salah satu semangatnya dalam asas dan tujuan itu adalah keutuhan rumah tangga, tentunya apakah memang ada keinginan untuk restoratif justice itu kita buka ruang, karena undang-undang yang ada disebutkan di sana, ujarnya. Seorang wanita berinisial PB melaporkan suaminya karena kasus KDRT ke Polres Depok. Namun si suami melaporkan balik istrinya hingga keduanya kini berstatus sebagai tersangka. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Yogen Heroes Baruno mengatakan pelaporan lebih dulu dilakukan oleh PB. Dalam laporannya, PB mengaku mengalami kekerasan hingga matanya ditaburi bubuk cabai oleh si suami. Ia kejadian awal pada tanggal 26 Februari lalu ya, ada cekcok antara suami dan istri. Anda sedang mendengarkan berita utama dari Breakers Radio. Baik sahabat inspirasi, jangan kemana-mana dulu, kami akan segera kembali lagi. Halo, saya Dede Jadawan, saya mengucapkan selamat hari jadi Radio Breakers yang kedua. Semoga makin maju ke depannya, makin luar biasa, makin keren yang pastinya. Sukses selalu. Lagu dan berita terkini, media hiburan dan informasi. Breakers Radio. Saya Maisaka mengucapkan selamat ulang tahun untuk Breakers Radio yang kedua tahun.
Sukses selalu, semakin jaya di udara dan semakin dicintai para pendengarnya. Dari matamu ku tahu engkau berbohong, dari senyummu ku tahu engkau berdusta. Jadi tak perlu kau tipu-tipu diriku, karena aku tahu kartumu. Breakers Radio, media hiburan dan informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat inspirasi, saya Lulu Sudia dari Jawa Timur Kota Pasuruan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Breakers Radio. Semoga Breakers Radio menjadi radio inspirasi untuk kita semua dan makin banyak pendengarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Breakers Radio. Breakers Radio, media hiburan dan informasi. Hari ini hari ulang tahunmu. Sahabat inspirasi dimanapun berada, semoga semuanya dalam keadaan baik. Saya Pendeta Yohana Maitimu, selaku Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia Daerah Provinsi Maluku, mengucapkan selamat ulang tahun yang kedua kepada Breakers Radio, media hiburan dan informasi. Semoga kedepannya semakin memberikan informasi-informasi menarik dan hiburan-hiburan terkini dan semakin bermanfaat bagi semua pendengar. Breakers Radio, media hiburan dan informasi. Tetap bahagia. Breakers Radio. Breakers Radio, media hiburan dan informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmanada Irama dari JMK Radio atau yang dikenal Friends Radio ingin mengucapkan selamat hari jadi untuk Breakers Radio yang kedua. Semoga semakin sukses, semakin maju. Sekali mengudara, tetap mengudara. Sekali jaya di udara, tetap selalu jaya di udara. Selamat ulang tahun untuk Breakers Radio, media hiburan dan informasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Breakers Radio.
Sahabat inspirasi, kami balik lagi nih. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kini kita ke berita selanjutnya. Dari dunia olahraga. Pendengar. Panas. Jose Mourinho maki wasit di parkiran usai final Liga Eropa. Reuters. Jose Mourinho kedapatan memaki wasit Anthony Taylor usai final Liga Eropa. The Special One kecewa dengan kepemimpinan pengadil lapangan asal Inggris itu. Mimpi AS Roma menjadi juara Liga Eropa pupus di tangan Sevilla. Il Lupi kalah adu penalti 1-4 pada babak final yang berlangsung di Puskás Arena, Kamis, 1 Juni 2023, dini hari waktu Indonesia Barat. AS Roma sedianya unggul lebih dulu di babak pertama lewat gol Paulo Dybala. Sevilla membalas di paruh kedua via gol bunuh diri Gianluca Mancini. Menang adu penalti atas AS Roma ada keputusan kontroversial dari wasit Anthony Taylor di babak kedua. Dia mengabaikan tuntutan penalti AS Roma setelah Lait Bade dianggap handball di kotak terlarang. Jose Mourinho amat geram dengan keputusan Taylor tidak memberi penalti ke AS Roma. Pelatih Il Lupi itu bahkan menuding wasit banyak memihak Sevilla sepanjang pertandingan. Itu tadi pertandingan yang intens, maskulin, penuh semangat oleh wasit yang tampaknya memihak tim Spanyol. Semua insiden, AS Roma, berbuah kartu kuning, kata Mourinho kepada Sky Sport Italia. Kekesalan Mourinho berlanjut sebelum AS Roma meninggalkan Puskás Arena. Pelatih asal Portugal itu menghampiri Taylor memakinya dengan kata-kata kasar di parkiran mobil. Kamu itu bajing memalukan, Bung. Benar-benar memalukan. Bans kau. Sembur Jose Mourinho kepada Anthony Taylor dalam bahasa Inggris dalam video yang viral di media sosial. Selamat ya, dasar kau bajing memalukan, pungkasnya sebelum berjalan ke arah bis AS Roma. Pendengar. Final Liga Eropa, Sevilla juara usai menang adu penalti atas AS Roma. Sevilla juara Liga Eropa 2022-2023. Wakil Spanyol itu menang adu penalti 4-1 atas AS Roma setelah berimbang 1-1 di waktu normal. Final Liga Eropa antara Sevilla versus AS Roma digelar di Puskás Arena, Budapest, Kamis, 1 Juni 2023, dini hari waktu Indonesia Barat. AS Roma unggul duluan di babak pertama melalui sepakan Paulo Dybala pada menit ke-34. Sevilla yang meningkatkan intensitas serangan di babak kedua mendapatkan gol penyama. Skor kembali imbang setelah bek Roma Gianluca Mancini membuat gol bunuh diri. Skor 1-1 tak berubah sampai waktu normal usai. Begitu pula hingga babak tambahan usai, sehingga pemenang ditentukan via adu penalti. 4 eksekutor Sevilla berhasil. Sementara AS Roma gagal di penendang kedua dan ketiga. Sevilla pun juara Liga Eropa untuk ke-7 kalinya. Pendengar. Trofi pertama Lamela dapat dari sang mantan. Eric Lamela berhasil mengangkat trofi pertama dalam karirnya. Kesuksesan ini didapat melawan mantan klub. Final Liga Eropa antara Sevilla versus AS Roma digelar di Puskás Arena, Budapest, pada Kamis 1 Juni dini hari waktu Indonesia Barat. Giallorossi membuka keunggulan melalui Paulo Dybala di babak pertama, lalu Sevilla menyamakan skor 1-1 berkat gol bunuh diri Gianluca Mancini usai turun minum. Kedudukan tersebut bertahan sampai waktu normal dan babak perpanjangan waktu sehingga pertandingan mesti ditentukan via adu penalti. Sevilla mengungguli Roma 4-1 sekaligus memastikan titel juara ke-7 yang menjadi rekor terbanyak. Lamela tampil sejak awal babak kedua untuk Sevilla dan menjadi eksekutor di adu penalti. Hasil manis pun dirasakannya melawan AS Roma selaku mantan klub. Saya pikir itu adalah pertandingan yang sangat sulit melawan mantan klub saya. Saya mencintai mereka, tapi inilah sepak bola. Ini gelar pertama yang saya menangkan. Ini melawan Roma dan saya tidak mengharapkannya, sejujurnya.
Saya sangat senang, kata Lamela kepada Dustin. Kami berhasil, kami tahu ini adalah pertandingan yang sulit. Lama sekali, mungkin bukan permainan terbaik kami, tapi kami pantas mendapatkannya atas upaya yang telah kami lakukan musim ini dan pertandingan sebelumnya yang kami menangkan, sambungnya. Lamela sudah 2 musim bermain untuk Sevilla. Karirnya dimulai dengan bermain untuk River Plate, yang kemudian berkostum AS Roma pada 2011 sampai 2013. Terima kasih telah mendengarkan berita sore, yang dipersembahkan oleh Breakers Radio. Kita akhiri berita sore ini, sekian dan terima kasih, sampai jumpa. Demikian tadi, Anda telah mendengarkan Lintas 17. Persembahan dari Breakers Radio, media hiburan dan informasi.
Breakers Radio.